Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan pertemuan kita tentang operasi database. Minggu lalu kita sudah membahas tentang form. Jadi saat ini kita akan belajar operasi database, insert, update, dan delete. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana mengkoneksikan data dengan database. Ya. Jadi di sini settingan database-nya, ya. Alamat database servernya ada di localhost, user name, ini adalah nama tabel kita, sticky, kemudian user database-nya pakai root, password-nya kosong, ya. Kemudian di sini ada konfigurasi data servernya yang nanti akan dimasukkan di bagian sini. Yang perlu diingat adalah untuk melakukan koneksi itu perintahnya adalah PDO. Ya. PDO ini adalah perintah untuk melakukan koneksi. Ya. Lanjut. Nah, kita kemarin juga sudah belajar bagaimana mengambil data. Ya, mengambil data di sini yang kita lihat adalah perintah prepare. Setelah dipersiapkan, apa yang dipersiapkan? Ini, select bintang from mahasiswa. Dipersiapkan, kemudian dijalankan. Untuk kali ini, ya, yang kita pakai tambah satu, yaitu bind value. Ya. Jadi kita koneksikan, kita prepare, bind value, baru di-execute. Kita lihat contoh. Ya, bind value itu tugasnya adalah mengisi parameter. Ya. Cara membuat parameter adalah menggunakan titik 2 param. Titik 2 ya. Pokoknya ada tanda titik 2 di sini, itu nanti akan jadi parameter. Contoh aja, di sini saya mau mengambil satu data mahasiswa yang NRP-nya tergantung dari isi dari parameter ini. Ya. Kebetulan nama parameternya saya buat adalah titik 2 param NRP. Nah, setelah kita prepare, maka kita bisa mengisi parameter NRP tadi. Ya, parameter NRP. Jadi param NRP ini adalah nama parameter yang ada di atasnya. Ya. Param NRP ini adalah sama dengan param NRP yang ada di atas ini. Ya. Nanti diisi dengan apa? Nah, di sini kebetulan diisi dengan variabel NRP. Jadi kita bisa mengambil satu data, ya, mahasiswa sesuai dengan NRP-nya. Kemudian nanti di-execute. Ya. Jadi kuncinya hanya ada prepare, bind value, sama execute. Prepare ini mempersiapkan perintah query-nya, bind value mengisi parameternya, execute dijalankan. Oke, selanjutnya, ini kalau misalnya mau buat insert, sama, kita lihat ada prepare di situ, kemudian ada bind value, ada execute. Yang berbeda apa? Perintah query-nya. Tentunya perintah query ini sudah dipelajari di pelajaran database, yaitu untuk mengisi data baru, itu perintahnya insert into mahasiswa, NRP, nama, value, dan seperti ini. Ini yang akan diisikan, ini untuk mengisi NRP-nya, yang di sini untuk mengisi
namanya. Parameternya di bawah, diisi di sini. Ya. Yang titik 2 param NRP diisi dengan NRP. Yang ini bukan karena database-nya NRP. Kita lihat, karena di sini ada paramnya. Ya. Tidak ada field namanya param NRP. Yang ada NRP. Ya. NRP itu yang bagian ini. Nah, ini nama field di database, di tabelnya. Sedangkan ini hanya tulisan sebagai pengganti untuk diisi nanti di sini. Lanjut. Nah, ini kalau update sama. Ini ada prepare, ada bind value, ada execute. Ya. Jadi ini ada parameter, namanya parameter NRP lama diisi oleh NRP out. Itu dipakai untuk apa? Untuk di sini, param NRP lama, where. Ya. Jadi kita update mahasiswa, yang NRP jadi ini, yang nama jadi ini, tapi yang diupdate khusus yang ini saja, NRP yang diinginkan. Tapi tetap di sini, prepare, bind, execute. Lanjut. Delete pun demikian, sama. Ya. Delete, prepare, bind, execute. Kalau untuk delete mungkin perlu dihati-hati ya. Where ini, sama seperti update, ini penting. Karena kalau tidak ada ini, maka kita akan menghapus semua data yang ada di mahasiswa. Oke. Bagaimana cara pemanfaatannya? Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat form. Ya. Saat ini, kita lihat. Kita akan buat URL seperti ini. Ya. Masih ingat kan? Ini nanti, data yang di belakang NRP akan kita ambil menggunakan get. Ya, kita ambil menggunakan get seperti ini. Kita lihat, ini NRP akan jadi NRP di sini. Ya, NRP di sini akan jadi NRP di sini. Ya, ini hanya penampung variabelnya. Jadi nanti isi dari variabel NRP yang sebelah kiri ini adalah 0011. Oke, kita lihat. Sekarang kita akan memodifikasi halaman ini. Ya, latihan 2. Latihan 2 ini hasilnya adalah seperti ini. Ya, hanya seperti ini. Kita akan tambahkan satu field. Aksi. Isinya apa? Isinya adalah tulisan edit. Saya tambahkan satu kolom gitu ya. Kita lihat sekarang. Kalau dijalankan, ya nanti ada tulisan edit di situ ya. Ada tulisan edit. Oke. Sekarang tulisan edit ini kita akan buat jadi link. Ya, kita akan buat jadi link. Ya, menggunakan perintah ahref. Kita simpan. Kita lihat hasilnya. Ups, maaf. Ya, kita lihat ada salah tadi ya. Kesalahannya, dia tidak bisa menerima tanda petik 2 di situ. Ya. Ada tidak bisa menerima petik 2 di baris 53. Baris 53. Kenapa 53? Yang salah sebetulnya di sebelah sini. 53 itu adalah akhir dari perintahnya. Karena di sini menggunakan petik 2, maka di sini jangan ditulis petik 2. Ya.
Padahal kita mau pakai petik 2. Bagaimana caranya? Ini kita tambahin perintah seperti ini. Nah, sebelahnya juga sama. Nah, begitu. Jadi kalau kita simpan, kita lihat lagi hasilnya. Ya, akan jadi perintah edit di situ. Sekarang kita lihat di pojok kiri bawah, ya, itu mengarah kepada localhost webs latihan 2.php. Jadi kalau nanti ini diklik, maka dia akan kembali lagi ke latihan 2.php. Nah, sekarang yang akan kita buat adalah kita akan mengarahkannya ke edit.php. Ya, mengarahkannya ke edit.php. Bagaimana caranya? Di sini kita arahkan ke edit.php. Kita lihat lagi sekarang. Refresh. Ya. Oke. Lihat di pojok kiri bawah, localhost webs edit.php. Ya, di pojok kiri bawah. Lihat. Tulisannya edit.php. Jadi kalau ini diklik, maka dia akan membuka edit.php. Nah, ini edit.php. Nah, mantap kan? Oke. Sekarang kita akan buat masing-masing ini memiliki ini parameter belakangnya, tanda tanya NRP sama dengan 0011. Tanda tanya NRP sama dengan 0011. Oke, saya simpan. Kita lihat. Refresh. Ya. Di sini. Nah, nanti dilihat di pojok kiri bawah NRP sama dengan 0011. Kalau ini saya klik, maka di sini tanda tanya NRP 0011. Nah, sekarang kita lihat NRP-nya bukan 0011 ya. Kita lihat. Ternyata NRP-nya adalah 11223344. Nah, kita akan sesuaikan. Bukan 0011 tapi sesuai yang ada di sebelah kiri sana. Nah, tulisan NRP yang tadi sebelah kiri itu dibuat pakai cara seperti ini. Nah, ini saya copy aja. Nah, kemudian saya gantikan isi di sini dengan perintah yang tadi. Kalau saya buat begitu, saya simpan. Maka sekarang hasilnya adalah setelah saya refresh, ya, saya refresh, kita lihat. Nah, ini NRP-nya 11223344. Dari mana? Lihat di pojok kiri bawah. Lihat di pojok kiri bawah. Yang bawahnya bagaimana? Nah, menyesuaikan dia. Ya, menyesuaikan. Kita menyesuaikan. Jadi kalau nanti ini diklik, kita lihat. Ada tulisan NRP sama dengan 11223344. Nah, untuk apa itu? Nah, ini akan kita pakai untuk menjadi parameter mengambil data. Ya, kita akan tulis ini sekarang. Kita ambil get pakai variabel superglobal underscore get. Di mana? Ya, perintah get itu ditulis di edit.php. Ya, ditulis di PHP, edit PHP, NRP-nya kita ambil. Nah, ini di edit.php. Ya, kita tulis saja di bagian atas. Ya, kita sudah mengambilnya. Nah, sekarang
ini NRP ini bisa kita tampilkan di sini. Ya, bisa kita tampilkan di sini. Ini kalau ini kan value 123. Akibatnya adalah nanti di sini isinya NRP 123. Ya. Nah, kita akan mengisi NRP sesuai yang ada di atas. Nah, ini tidak bisa kita langsung tuliskan di sini $NRP. Nah, ini jangan. Ya, kenapa? Karena ini kan PHP ya. Sedangkan baris 13 ini bukan PHP, masih di luar PHP. Ini termasuk HTML. Ya, HTML. Ya, karena di baris 4 ke bawah ini HTML. PHP hanya ini saja. Nah, ini PHP padahal NRP ini. Maka kita masukkan ini ke dalam PHP dulu. Dalam ini PHP. Kita tampilkan echo. Nah, tampilkan. Kalau nggak ada echo-nya berarti nggak ditampilkan. Ya. Masih ingat kan perintah echo itu untuk apa? Ya, seperti ini. Akhirnya kita lihat. Kalau ini saya refresh. Ya, variabel NRP yang ada di atas akan masuk ke dalam inputan ini. Kita coba yang lainnya. Yang ini. 00112233. Ya, masuk ke sini. Ya, di sini masuk, diambil, kemudian ditampilkan di sini. Ya. Sudah bisa. Nah, sekarang untuk namanya bagaimana? Saya tidak akan mengirimkan data nama dari sini. Tapi berdasarkan NRP ini, saya akan ambil di database. Ya. Karena nanti akan banyak field di sini, kita tidak akan mengirimkan semuanya di atas ini. Ya. Tapi berdasarkan satu data ini, kita akan ambil semuanya. Mengambil satu data. Oke, mengambil satu data. Untuk mengambil satu data, tadi kita sudah belajar ya, di sini. Mengambil satu data. Kita kopas saja ini. Kita masukkan di sini. Ya. Ini perintah select-nya. Nanti bind paramnya adalah di sini. Ya. Bind paramnya adalah di sini. NRP ini nanti diisikan ke sini. Nah, ini bind value ya. Masuk ke parameter ke atasnya ini. Ya. Menjadikan perintah query ini jadi lengkap. Jadi select bintang from NRP where NRP sama dengan apa gitu ya. Oke. Kita menggunakan mengambil satu data. Ya, mengambil satu data. Kemarin ya, untuk mengambil satu data itu menggunakan perintah fetch. Ya. Menggunakan perintah fetch. Ya, menggunakan perintah fetch. Setelah execute. Nah, ini ditambahkan result sama dengan query fetch. Kenapa query? Karena yang di-execute adalah query di atasnya ya. Jadi yang di-execute ini adalah query fetch, diambil, disimpan di result. Nah, sekarang result ini akan kita pakai untuk mengisi bagian ini. Ya. Sekarang saya akan contohkan bagaimana cara menampilkan yang lebih mudah. Nah, sebelumnya kan begini ya, pakai PHP. Nah, dengan perintah ini maka
kita tidak perlu pakai echo lagi, langsung dituliskan saja. Ingat, fetch ini jadi array, ya. Fetch-nya jadi array. Result jadi, nah di sini kita punya nama, ya. Kita punya nama. Isi di sini nama. Saya simpan. Kita lihat hasilnya. Oke, tadi 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ini namanya adalah Fanny. Kita lihat edit. Oh, maaf. My koneksi. Oh iya. Kita belum masukkan koneksi ya. Ya. Maaf. Jadi di sini kita harus melakukan koneksi dulu. Ya, kita ambil program untuk melakukan koneksi tadi yang di atas. Nah, ini. Kita akan copy. Ya, kita lihat. Kemarin nama datanya betul nggak ya? Di atas, oh namanya StickyDB. StickyDB. Ya, kita koneksikan ke StickyDB. Ya, yang lainnya sudah sama. Oke, koneksi sudah selesai. Kita simpan. Kita refresh. Nah, nama Fanny sekarang udah tampil di sini. Kalau kita pilih yang lain, Suminto. Nah, Suminto akan masuk di sini. Nah, itu untuk menampilkan datanya. Jadi, sekali lagi, setelah kita lakukan koneksi di sini, ya, setelah koneksi ini, kemudian kita mengambil data. Ya, mengambil data. Satu data, dalam bentuk array, kita tampilkan di sini. Jadi perintah menampilkannya cukup begini saja, nggak usah pakai yang seperti ini, bisa. Ya. Tapi kalau masih mau pakai yang begini, silahkan. Ya. Kalau ini untuk satu perintah singkat seperti ini. Ya. Oke, kita sudah bisa menampilkan. Sekarang kita membuat proses simpan. Proses simpan bagaimana? Proses simpan itu dilihat di bagian actionnya. Artinya apa? Setelah tombol simpan ini diklik, maka dia akan mengarah kepada simpan.php. Lihat ya, klik. Nah, dia mengarah ke simpan.php. Karena apa? Karena di sini simpan.php. Ya. Sekarang kita buka simpan.php-nya. Nah, kemarin kita, nah di sini masih ingat ya, ada post di situ. Kenapa? Karena dieditnya juga pakai metode post, dikirimkan menggunakan post, maka diterima oleh variabel super global post. Ya. Yang dikirim adalah NRP, maka diterima di sini NRP. Kalau misalnya di sini saya ganti NRP-nya, namanya yang tadinya sudah betul mungkin jadi salah. Kita lihat. Sebentar. Kita refresh. Nah, ini di refresh dulu. Terus saya simpan. Terus, nah dia bilang nggak ada NRP sama nama. Apa maksudnya? Disimpan baris. Ya, disimpan .php baris 2 dan 3, 4. 2, 3, 4. Ya. Nggak ada NRP, yang ada NRP-nya. Nama, ya. Ini nggak ada. Kita nggak usah pakai dulu. Ini tidak usah. Oke. Kalau saya simpan, kalau disimpan, maka sekarang kita lihat.
Nah, ini datanya, NRP-nya dan namanya. Di sini kita bisa tampilkan. Ya. Nah, baik. Sekarang kita akan melakukan proses penyimpanan data berdasarkan dari dua data yang akan kita simpan ini. Kita bisa lihat di perintah update. Ya, ceritanya kita mau edit kan tadi. Mana perintah update? Nah, ini perintah update. Oke, ini kita copy. Saya masukkan ke sini. Perintah update. Ya, perintahnya di sini. Jadi ada prepare, bind value, sama execute. Kita lihat untuk perintah update ini, maka kita membutuhkan NRP sudah ada di atas baris 2, nama di baris 3. Nah, tapi NRP old-nya belum ada. NRP old ini dari mana? Nah, kita lihat di sini. NRP old saya akan buat sama seperti NRP di sini. Oke, saya copy. Saya paste. Saya buat di sini aja deh. Di atas. Saya buat di atas. Tempatnya terserah, nggak apa-apa. Yang penting di dalam form. Ini saya buat namanya NRP old, ya. Tapi type-nya adalah type hidden. Supaya nggak kelihatan. Nah, bagian ininya nggak perlu. Karena nggak kelihatan lagi. Diisi dengan NRP. Jadi sama dengan yang tadi di bawah ini. Sama. Isinya sama. Cuma itu nanti tidak bisa diisikan. Lainnya saya hapus. Sudah, cuma begini saja. Saya simpan. Ya. Tidak kelihatan. Jadi nanti kalau kita kembali ke sini, saya refresh, kita bisa lihat. Itu tampilan cuma ada 2. Kita view page source. Nah, di sini ada hidden. Ya, NRP old, isinya sama. Ya, ini namanya NRP old, ini namanya NRP-nya. Kemudian kalau ditekan tombol simpan, maka datanya ada 3 seperti ini. Ya, ada NRP old, NRP-nya, dan nama. Nah, sekarang kita lanjutkan simpannya. Ya. Tadi kita punya NRP old ya. Karena data yang dikirimkan adalah NRP old di sini. Ya, perhatikan bagian name. Jadi selalu perhatikan bagian name. Nah, itu yang nanti akan dikirimkan ke sini. Ya, jadi kita terima. Nah, sekarang kita sudah mengisikan NRP lama ini, NRP lama dengan NRP old. Sudah semua. Ya. Nah, kemudian yang ini post sudah dikirimkan dari formnya. Sudah disimpan. Sekarang kita lakukan execute. Ini. Setelah kita simpan, ya, kita bisa refresh. Kita rubah dulu. Sumintoro. Nah, begitu disimpan. Terus perintah baris 6. Baris 6. Oh, maaf, kurang titik koma. Jadi jangan lupa titik koma ya. Jangan lupa titik koma. Oke, saya refresh. Ya, kita lihat. Ini sudah Sumintoro. Wow, maaf. Kita lupa tambahkan koneksi juga di sini. Kita masukkan koneksi juga di sini ya. Kita masukkan koneksinya di sini. Nah, nama database-nya adalah Sticky DB. Oke, simpan. Ya.
Oke, sudah koneksinya. Kita tinggal refresh lagi. Continue. Ya, sudah. Sekarang kita lihat. Kita lihat di database. DB. Data mahasiswa. Nah, ini sudah berubah jadi Sumintoro. Ya, sudah jadi Sumintoro. Nah, sekarang saya akan melanjutkan sedikit lagi. Perintah selanjutnya. Ini mungkin tidak perlu kita tampilkan ya, pada saat proses. Kita bisa menuliskan begini. Ini ada perintah namanya header. Header. Ya, silahkan saudara ikuti saja. Tujuannya adalah mengarahkan. Ya, header. Tulisannya L besar, location, titik 2. Diarahkan kemana? Ke latihan 2 titik PHP. Titik koma. Karena sudah diarahkan sehingga nanti kalau ini saya refresh, nah dia langsung ke sini, ke halaman latihan 2. Misal Sumintoro, saya edit lagi, row-nya saya hilangkan, kemudian saya simpan. Nah, prosesnya langsung begini. Ya. Nah, mungkin itu pelajaran kali ini. Ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan, tulis di komentar, atau mungkin ditanyakan via WhatsApp. Oke. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.